billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wonten ngasanipun Bapak Suwahid, Bapak Ali ingkang kula mulyakaken, Bapak Ibu sedaya para tamu Allah ingkang saestu dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah kita ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nuwun dalem masjid. Alhamdulillah wonten ing siang menika, di siang ini kita dapat silaturahmi niat belajar sedikit tentang bekal haji Bapak Ibu. Semoga Allah turunkan tetesan-tetesan ilmu hikmah agar kita nanti ketika melaksanakan panggilan haji ada dalam bimbingan, perlindungan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dalam pikanto jijibahan untuk silaturahmi menyampaikan materi manasik, selalu muncul rasa kepengen melu, ingin ikut Bapak Ibu. Tapi mboten nate, dereng nate lajeng dalam saged nderek. Mila namung dalam saged nderekaken mboten nderek. Mugi-mugi mangke Bapak Ibu tetap sehat. Ingkang penting sehat kadose. Ingkang penting itu sehat, atone kathah, terus seneng ngoten. Ingkang penting namung iku. Mugi-mugi keluarga sehat sedaya nggih. Bapak Ibu dalam sudah sekian kali diberikan tugas untuk menyampaikan materi ini. Menawi Pak Wahid sampun apa ya? Buku dan sampai dalam menulis buku yang sangat sederhana itu mengenai mangke sebagai cantelan mawon kita pernah sedikit diskusi tentang berhaji dengan hati. Berhaji dengan hati. Perintah haji adalah perintah yang diberikan kepada manusia. Mangke dalam badhe matur hal-hal yang berkaitan dengan hati-hati dengan hati. Biasanya kalau saya pamit kepada Simbah, kepada ibu ketika mau berangkat pergi kemana begitu, dulu waktu masih kecil juga waktu mau berangkat sekolah, pesan Simbah hanya satu, hati-hati, hati-hati. Bukan jantung, bukan sikil-sikil. Mbah dalam badhe bidal, yo sikil-sikil, ngoten niku mboten nate. Yo sirah-sirah yo mboten nggih. Simbah selalu ngendika hati-hati, hati-hati. Ternyata semua tergantung hati. Nah, ibu bapak dalam menemukan satu hal yang kadang-kadang itu tidak diikut sertakan ketika seseorang itu mau melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu ibadah yang seutuhnya. Dalam mangke cobi akan mengulas sisi menika secara sederhana. Lajeng sedikit ada beberapa teknik yang mungkin bisa jadi bekal nggih. Bapak Ibu nggak perlu takut ingkang nuwun sewu saestu. Biasanya pun menawi sepuh menika kan lajeng tidak bisa menahan kalau pas ingin ke belakang. Tapi nanti kita bisa nahan kok, bisa nahan saestu. Agar itu tidak keluar pada saat tidak tepat nggih. Nggih pampers perlu sih, pampers perlu nggih. Tapi pampers hati itu nanti kita coba akan latih. Lajeng ada beberapa teknik yang menawi dalam sebut wonten meniku spiritual emotional freedom teknik untuk melepaskan beban emosi dan spiritual. Mugi-mugi mangke dalam waktu yang sangat singkat niki dalam saged sedikit menyampaikan bekal menika
Menawi mangke Bapak Ibu mantep nggih dipun lampahi menawi mboten menapa-menapa. Menika namung sangu Bapak Ibu, mbok menawi kangge. Mboten kangge mboten menapa-menapa. Ingkang penting mangke Bapak Ibu sehat, kundur, mabrur, mboten amin. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Ibu bapak, ayat menika memberikan penegasan bahwa haji walillahi 'alan nasi, bukan walillahi 'alal muslimin, bukan walillahi 'alal mu'minin, tetapi walillahi 'alan nas. Allah mewajibkan haji kepada manusia, bukan kepada seorang muslim, bukan hanya kepada seorang mukmin, tapi mukmin dan muslim yang manusia, yang seutuhnya. Haji itu harus seutuhnya, lahir dan batin, pikiran, perasaan, hati, semua harus haji. Tidak ada boleh tertinggal. Banyak orang itu sudah sampai ke Baitullah, tapi pikirannya masih di rumah. Banyak bapak ibu manasik, tapi penggali masih menggali. Besok anakku piye? Iki engko dodolanku piye? Iki engko proyekku piye? Ini berarti haji kita belum utuh. Perasaan kita belum disertakan. Nah, ibu bapak pada kesempatan ini makai bismillah, mugi-mugi Allah bimbing kita agar ibu bapak siap secara lahir dan batin. Pikiran, perasaan, jiwa, hati semua jadi satu. Haji, bertemu dengan Allah di baitnya, di rumahnya, ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dados makna manusia dalam ayat tersebut adalah manusia seutuhnya. Maka dalam menyinggung berhaji dengan hati, karena kebanyakan orang berhaji hatinya belum haji. Kan kita sering sholat ibu bapak. Waktu kita sholat itu dohirnya sholat, tapi pikirannya masih di Ramayana. Masih mikir kayak mana tak bayar kodok sitik ngono ya itu kalian. Malah nyang-nyangan di Ramayana. Kadang-kadang pikiran kita belum masuk ke masjid. Maka ada seorang kiai kalau pas mau sholat, itu pas mau takbir Allahu Akbar, itu mestinya semua bagian dari tubuh kita itu diundang. Yuk takbir, yuk Allahu Akbar. Ibu bapak ini coba merasakan ketika takbir Allahu Akbar, ini mesti ada bagian pikiran atau perasaan kita atau jiwa kita atau siapapun dari diri kita. Ini pun jadi takbir. Ditosi raji kamu. Ayo tolong jangan takbir tuh, ayo. Wes tapi engko sambel ya tetep enak, tinggal aja. Lah mau ulekane kita kurang ping 5, ora apa-apa wes saiki takbir. Seutuhnya. Yang kedua ibu bapak, makna manusia di sini adalah di dalam surat An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Manusia itu adalah orang yang memiliki ciri orang yang sudah merohkan Allah, memalikan Allah, mengilahkan Allah. Bapak Ibu, Quran itu unik. Surat pertama adalah Al-Fatihah, itu pembukaan. Surat berikutnya adalah Al-Baqarah. Makna Al-Baqarah adalah sapi betina. Nah, surat terakhir dari Quran adalah Anas, manusia. Quran itu seakan memberikan satu analogi, satu gambaran. Quran adalah kitab suci yang bisa mengubah jiwa manusia dari makom, dari level Al-Baqarah, sapi betina, menjadi Anas. Kenapa ini penting banget? Karena banyak orang yang jasadnya, dohirnya, tubuhnya manusia, tapi isinya Al-Baqarah. Isinya siluman,
Siluman sapi. Kita itu kan ada siluman sapi, ada siluman kera, ada siluman babi. Minimal 3 sifat itu. Siluman sapi, kerbau, kedunguan. Banyak manusia tuh nggak sadar. Kalau dia tuh nggak sadar, orang sadar, nek dia orang sadar. Niku kan nggak sadar murokap, numpuk-numpuk. Nek guru orang sadar, niku mboten napa-napa. Orang sadar, nek dia orang sadar. Jadi kleru kita tuh orang sadar, disadarkan itu. Dia tetap mboten sadar nek dia kleru. Negara kita kan sekarang penuh dengan siluman-siluman sapi betina, sapi betina, kedunguan, kejahilian. Jahiliyah itu bukan orang yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi orang yang tidak mengenal eksistensi dirinya sebagai hamba Allah, yang tidak mengembalikan seluruh aktivitasnya minallah ma'allah ilallah, minallah ma'allah ilallah, dari Allah bersama Allah untuk Allah. Itu adalah jenis orang yang terkena penyakit siluman kerbau. Babi, Bapak Ibu, babi niku katanya sih kalau mau memasukkan ke kandang niku ora disuruh maju, nek ditarik mundur buntute, kok malah jeruntul maju. Babi niku nek didorong maju malah mundur, nek didorong mundur malah jeruntul maju. Orang niku nek ana jalur helm malah nganggo peci. Seringnya itu melanggar. Manusia punya kecenderungan melanggar. Babi niku kan sekarang kan ada LGBT nggih. Pernah ada seorang ilmuwan, Abul Ala Al-Maududi, itu ditanya para sarjana di Eropa, kenapa Islam mengharamkan babi? Abul Ala Al-Maududi itu gini, meminta para sarjana Eropa itu yang bukan orang Islam, coba kamu siapkan 2 ayam jantan dan 1 ayam betina, masukkan dalam 1 kandang. Coba apa yang terjadi? Ternyata 2 ayam jantan tadi tarung untuk memperebutkan seekor ayam betina. Berbeda ketika babi, memasukkan 2 ekor babi jantan dan 1 ekor babi betina. Apa yang terjadi? 2 ekor babi jantan tadi pingsut. Jadi babi betina tadi digilir nih Bapak. Setelah 2 babi jantan tadi menggilir babi betina, kemudian babi jantan yang 2 tadi berhubungan sendiri. Sesama laki-laki LGBT. Medeni. Nah sifat itu kok dimakan oleh manusia. Sekarang apa niku? Oh, napa? Virus napa niku? Corona. Oh, corona gitu. Corona itu kan dari semua makan yang diharamkan oleh Allah. Tidak pernah Allah mengharamkan kecuali itu memberikan madorot kepada manusia, termasuk babi. Banyak orang itu yang sifat silumannya itu nggak sadarin gitu. Dengan Quran akan dibimbing menjadi manusia. Sifat yang paling nakal niku sifat kera. Kera niku pripun nggih? Ada film Sunggokong ya Bapak, Kera Sakti. Uniku Masya Allah. Kerajaan dia diobrak-abrik oleh Kera Sakti itu. Pun boten saged dibeneki. Yang bisa menundukkan Sunggokong itu hanya Tong Samcong, gurunya. Tong Samcong itu qalbus salim, hati yang selamat. Kera niku pripun toh? Kadang-kadang ketika dia dikasih 1, yang 1 masih mau minta dan itu digenggam kuat. Maka napa nggih? Menjebak kera niku mudah. Ada cara menjebak kera itu, jadi menyiapkan kayak wadah yang isinya kacang di dalamnya, terus leher botolnya itu dibuat sempit. Nah, ketika kera masukkan tangannya ngambil itu tuh cukup. Tapi begitu masuk ke dalam dan dia menggenggam kacang, nah itu nggak bisa keluar. Dan kera itu nggak punya pikiran lebih baik itu dilepaskan gajah selamat, enggak, dipertahankan kacangnya sehingga tadi pemburu kemudian menangkap si kera tadi. Indonesia kan dibentuk Komisi Pemberantasan Kera, KPK, yang sekarang kan
Itu KPK itu Komisi Pemberantasan Kerang apa kancil gitu. Kancil. Indonesia banyak seperti itu. Islam memberikan satu informasi manusia dari siluman menjadi Anas. Siapakah Anas? Orang yang merobkan Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, nun sewu saestu, ibu bapak tidak harus hafal doa sing kuandel niku tidak harus. Donga niku pripun nggih? Donga niku batin kok. Donga niku batin. Bapak Ibu pernah enggak batin sesuatu tiba-tiba terjadi? Nggih. Sering kan kita mau telepon seseorang, tiba-tiba dia SMS. Sering gak digerenengi teko panjang umur digeblek. Jadi ngojo banter-banter panjang umur ya panjang umur, ini ngojo banter-banter. Kadang apa yang kita batin itu nanti akan jadi kenyataan. Karena doa adalah bahasa batin, bukan bahasa lisan. Banyak ibu doakan anaknya agar jadi soleh. Ya Allah, jadikan anak saya soleh. Tapi batinnya gini, tapi nakal, enggak tahu tuh kalau bapak nih lah. Nanti yang dikabulkan yang di hati, Bapak. Hati-hati dengan hati, karena Allah itu tidak melihat yang di lisan, tapi yang di hati. Nanti kita akan sedikit belajar menika Ibu Bapak. Merobkan Allah, Rob itu pembimbing, maka makih teng menika Bapak Ibu ingkang bimbing Gusti Allah. Bukan manusia. Nek kula rene ngoten, Gusti Allah kula nyuwun dipun bimbing panjenengan, makih dibimbing Ibu Bapak. Gusti Allah niku wonten. Kok Gusti Allah Indonesia kalian makanan itu sami. Maka Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena Allah itu sayang banget sama kita. Tamu-tamu Allah itu dimuliakan Bapak Ibu. Bangjo niku mandek nek motor biasa. Ning jamaah haji bablas. Niku saking mulyane tamu Allah, bukan melanggar peraturan, memang boleh. Karena polisinya membolehkan. Kita itu kan melanggar karena ada polisi, bukan karena lampu merah. Anda itu tahu lampu merah kok tadi terus, saya nggak tahu kalau Pak Polisi di sini. Berarti itu berhenti dan bukan karena lampu, tapi karena ada polisi atau tidak. Merobkan Allah, Bapak Ibu, menawi boten apal jangan dipaksa hafal. Sehafalnya, tapi dengan kesungguhan hati, menghadirkan hati di hadapan Allah. Malik, Bapak Ibu, Malik. Tidak ada orang yang memiliki dirinya. Bapak Ibu sakit kedep mboten nggih? Nggih. Menawi Bapak Ibu sakit kedep berarti Bapak Ibu sakit mboten kedep. Coba mboten kedep, Bapak. Sak menit. Mang menit. Setengah jam. Sak jam. Kita tuh bisa nggak kedep sak menit, tapi mbok coba sedoso menit terus mulai panas. Sak jam nangis. Kedep niku kita pun nggak bisa. Kenapa? Kita milik Allah, Ibu Bapak. Nah kita milik Allah, naik haji itu semua biaya Allah. Ini kita sekirang bintang gitu. Ya. Saya kira ada. Bapak Ibu, nanti saya minta banget yang seperti sudah pernah saya sampaikan banyak pertemuan. Bapak Ibu perlu menuliskan berapa biaya yang masih kurang di proposal naik haji kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula tesih kirang dirinci Bapak. Ngoten, pelunasan berapa? Nggih, selamatan, pamitan pinten. Kangge seragam haji pinten, ninggali griya pinten. Oleh-oleh ya Allah nggak pernah lupa. Oleh-oleh tulisannya besar. Oleh-oleh pinten. Kangge syukuran pinten. Mangke di total. Total ya Allah tolong dikabulkan sebelum tanggal pinten mangke ditentukan. Sak derenge siang lunas nggih Gusti Allah. Ngoten. Sedaya. Ngoten nggih. Mbok menawi 100 juta cukup nggih. Cekak. Kirang. 200. Oh 100 nih. Oh kalian bingung. 100 nih. Maka kita ajarkan caranya ya Bapak. Kita ajarkan caranya. Sederhana mawon sing penting ora kata. Ya, berarti ora sederhana. Ibu Bapak, Malik niku kita meyakini bahwa semua ditanggung oleh Allah.
berapa gelas yang akan kita suguhkan waktu pamitan niku wis disiapke malaikat Mikail. Niku mengke sing dugi pinten jamaah Gusti Allah pun pirsa Ibu. Engko gelasnya pecah pira niku Gusti Allah pun pirsa. Engko diganti niku sing pecah. Mame mengke napa niku rawon napa soto niku disiapke Gusti Allah sedaya kok. Wis disiapke. Tenan niku tinggal telepon ya Bapak. Cuma cateringnya mangke dipindah teng bumi. Artinya Bapak Ibu, panjenengan adalah orang yang sangat dimuliakan Allah. Mila mboten sak kuwatos saestu. Pun butuh napa telepon mawon. Nomornya pinten? Kula kali Mas Dino niku pun gadah nomor teleponipun Gusti Allah. Niki Mas Dino lho Ibu. Kita ada tim, kita minta izin ada direkam. Jadi mari kita ajarkan tekniknya. Yang penting Ibu Bapak, ketika kita mau naik haji, sebenarnya yang terpenting adalah menghadapkan hati kita total kepada Allah. Kebutuhan kita yakin pasti dipenuhi oleh Allah, pasti sudah. Mengilahkan Allah adalah ketika orang naik haji, tujuannya hanya Allah. Tujuannya bukan sujud di depan Baitullah, tujuannya bukan menyentuh Hajar Aswad, tujuannya bukan berdoa di Raudhah. Niatnya bukan itu bagian dari doa kita agar bisa seperti itu. Tapi niat haji itu lillah, hanya karena Allah. Nek mangke kondur haji mboten wonten ingkang nimbali Bu Haji, nggih mboten napa-napa. Oh niku wonten rencang niku, ada bimbingan saya itu sampai bingung. Pak Sultan ini salah lagi, saya minta tanda tangan, kok tanda tangan? Kenapa Mbak sampai salah tidak ditanda tangan oleh beliau? Karena tidak ada haji. Hajah. Oh ya Allah, haji ini larang kok. Kenapa nggak ada SH-nya sholat? Kenapa nggak ada PS-nya puasa? Kan kok saya nih. Sultan itu SY syahadat, SH sholat. Malah rukun Islam Ibu Bapak. Kenapa kita haji harus dipanggil haji? Terserah mau dipanggil haji ya. Matur nuwun, mboten nggih mboten napa-napa enggak penting. Yang penting Allah sudah pernah manggil kita haji. Menika ilah Ibu Bapak, menika ilah. Ibu kalau saya pakai musik ngeten iki pripun mboten apa? Nggih, ngeten. Mangke musik niki mbok menawi saged memberikan efek ngantuk nggih. Sare mawon mboten apa. Kadang. Emang iki tujuane kesane bae kok ngantuk nggih. Keten mana? Mari kita ajarkan relaksasi nih ya Bapak. Tapi saya coba awali dulu agar kondisi pikiran kita gelombangnya turun ke bawah. Kita tuh kalau diskusi gini kan gelombangnya beta, gelombang beta nanti bisa turun ke alfa, theta, delta. Tapi bisa sampai delta, kalau delta harus sare berarti. Bangun gimana ya? Mana sini nggak masuk nih. Bisa mungkin mau cuma anu tok, nopo sedikit aja. Mangke coba kita berikan tekniknya. Ngeten Ibu Bapak. Haji itu undangan Ibu Bapak. Banyak orang yang tidak diundang. Sebenarnya semua manusia itu diundang oleh Allah. Tapi tidak semua undangan itu sampai karena dia sendiri nggak siap menerima undangan. Ada yang tidak sampai ke tanah suci karena merasa sok sibuk. Masih banyak pekerjaan, masih banyak tugas, masih banyak macam-macam. Sok sibuk. Sok terkenal. Kok Bapak dari yang daftar haji? Pak Sultoni, haji itu undangan. Saya belum terima undangan dari Allah. Oh, Bapak terkenal ya namanya ya? Iya, gitu.
Padahal mboten. Haji itu jangan nunggu undangan, tapi minta diundang. Ngaco, Gusti Allah kok mbok diundang. Karena yang diundang Allah itu pilihan. Allah tidak mengundang yang mampu, tapi pasti memampukan yang diundang. Maka sebenarnya siapa yang diundang itu tidak harus orang yang mampu, tapi orang yang minta diundang. Ada tukang becak niku pengen banget naik haji, pengen banget naik haji. Tapi bila hanya tukang becak sampai menangis. Nah, satu saat itu ada seorang penumpang, pas dia naik becak itu tanya sama tukang becak, "Pak, misalnya lho nggih, jenengan dapat uang 30 juta. Niku nggih napa?" Kata tukang becak tadi, "Ah, Bapak Gojek nek kula sih nggih minggah haji, Pak, tapi nggih sinten sing ajeng maringi." Begitu tukang becak tadi jawab begitu, "Pak, mandek sekedap niku wonten fotokopi. Kula nyuwun ngambil KTP panjenengan, KTP-nya difotokopi." Akhirnya Bapak tadi begini, "Nanti kalau pendaftaran hajinya sudah selesai, Bapak saya kabari." Tapi tukang becak tadi nggak percaya, dia nggak kenal orang itu. Beberapa bulan kemudian yang beliau si tukang becak itu sudah lupa pernah ketemu dengan Bapak tadi. Datang kiriman panggilan niki undangan dari kantor Departemen Agama. Dan yang menyatakan beliau tukang becak tadi berangkat haji pada tahun itu. Dia sempat nangis, kenapa? Uangnya sudah ditransfer 30 juta. Dia menangisnya, kok bisa seperti ini begitu. Allah tidak mengundang yang mampu, tapi memampukan yang diundang. Banyak orang yang tidak haji bukan karena dia nggak mampu gitu, tapi dia salah menempatkan diri. Dia merasa undangan itu ya dari Allah ke kita. Mboten, Allah tuh nggak butuh kita yang butuh Allah. Maka haji yang pertama yang paling penting itu adalah daftar. Haji ini tuh nggak butuh uang, butuhin daftar. Ya gede. Lalu ini loh, lalu ini penting lentur dong. Lajan itu. Daftar itu bayar mboten? Mboten. Bayar ini ku nek pas transfer niku. Nek pas daftar mboten, cuma KTP. KTP dicatat pun kondur niku tok. Loh, nek bayar niku nek pun pesen seat lah niku nembe bayar. Nek daftar mboten. Sobi make Bapak Ibu nggih, putra diajak daftarke. Daftarke terus kondur, mesti ora bayar. Loh, terserah Gusti Allah makin maring ini kapan sih, penting daftar. Niki nek jamaah pengawasan nggih kita kumpulkan dan nglumpuke fotokopi KTP itu, Bang bingung lho. Wah, iki jamaah haji rombongan daftar, kaya daftar itu gratis. Kersane diundang. Itu cara agar kita diundang ya Bapak. Nun sewu. Kita kadang-kadang sok ingin suci. Wah, saya ini belum suci. Kok nek ning kono dadak ngene, dadak ngono. Ada seorang ibu itu sujud di Masjidil Haram. Pas bangun dari tempat sujud, alam itu gelap. Gelap. Ya Allah, ini di Masjidil Haram kok gelap, bingung. Ya Allah, yang takut. Terus sujud lagi. Itu bukan ibu, seorang bapak. Sujud lagi. Setelah bangun dari sujud kedua, alam di Masjidil Haram tadi menjadi terang. Alhamdulillah ya Allah, sudah berubah terang. Dia bingung kenapa tadi gelap. Di depannya itu ada wanita Afrika yang besar. Jadi dia tadi was sujud itu mlebu ning roke. Jadi ini padahal ngimbosan. Niku jarine ngoten niku kalau di Indonesia niku suka ngindi. Mungkin ning kono ku mlebu ning roke wong Afrika jarine. Tapi nggih rawan ngomong Gusti Allah mboten balas dendam atau balas dendam. Ini kadang ada loh orang kayak gitu loh. Ingin suci dulu, mungkin nek wis suci baru naik haji. Justru ketika kita itu belum suci naik haji saja, nanti disucikan oleh Allah. Kan banyak nggih jamaah haji kondo niku kelihatan sekali surya ini wajahnya itu sinarnya tuh muncul gitu loh. Dan itu enak melihat jamaah haji kondo niku penak niku loh. Itu tanpa pons, tanpa citra, tanpa wedak. Asli nur Allah.
Niku diberikan Allah waktu kita sujud di Baitullah, waktu kita di wukuf di Arafah, ketemu sama Sang Maha Cahaya, maka kita dikasih cahaya oleh Allah. Niku senenge nek haji niku ngoten saestu, Bu. Mbok kula nderek. Ora iso nggih, seru bayar. Yang penting rasa ingin naik gaji. Nggih sampun. Niki penting sangat saya itu ya Bapak. Mekah niku kampungipun Gusti Allah sampun. Niku saestu. Pun milih sakmenika Ibu Bapak sering-seringnya sebut asma Allah. Ya Allah, sebentar lagi kula badhe sowan mriku. Wong di sana ada bait Allah, Baitul, rumahnya Allah. Allah tidak mengundang yang mampu, namun mampukan yang mengundang. Jamaah haji adalah tamu Allah yang dimuliakan sejak pendaftaran. Kula sampun matur. Allah menguatkan yang sepuh, bahkan melemahkan yang muda. Ibu bapak, kalau naik haji jangan takut karena sudah sepuh. Yang sepuh kadang lebih kuat dari yang muda. Yang muda malah lemes santai mereka. Gak ada menyombongkan diri, sama sih muda kuat, boten. Aku ngopi wong sepuh, boten. Gak berlaku hukum itu. Yang berlaku nanti hukum Allah di sana. Boten aku atos. Aku melakukan susu ambil, boten penting. Dulu itu ada orang, ibu-ibu usia 83 tahun. Anaknya itu pensiunan polisi militer, gagah. Anaknya yang kedua itu pegawai sipil di TNI, gagah. Dua anaknya niki berangkat haji dengan ibunya. Kula matur kali ibu-ibu, Bu seneng remen gitu pun derakan puteripun kali. Boten Mas. Kula sing nderek iki cah loro iki. Cah loro iki jan kon salat yo angel ku didikon bapakne, ibune. Takon kaji yo ora le mangat-mangat. Yo wis tak tukoke tiket kaji tak terke. Ya Allah kok kuwale banget. Pas berangkat dari Indonesia umroh, pas to aman itu sa'i Bapak. Yang pensiunan militer tadi itu lemes. Ibune malah begeges ngeten iki. Bu, ingkang mendhet Zam-Zam niku ibuke. Lah kok kuwale niki. Yang 83 tahun niku gagah, yang pensiun militer lemes. Enggak ada berlaku usia di sana Ibu Bapak. Mila mulai Bapak Ibu, yang berikin namun sampun khawatir, hari ini lepasin saja enggak. Kita akan bertemu dengan Sang Maha Kuat yang menguatkan, Sang Maha Kaya yang mengayakan, Sang Maha Cinta yang mencintai. Pasti sudah kita dimudahkan oleh Allah. Jangan khawatir atau takut karena Allah yang memuliakan. Nah ini ada seorang anak ini ku didhawuhi ibu-ibu. Dek, tumbaske ibu gula. Pernah nggak seorang ibu dawuhi putrinipun tumbas gendis tanpa memberi niki lah. Dek, niki sayang. Nggih, Ibu. Ibu tumbas gula sekilo ya? Oh, nggih. Terus menang wae. Kalau lunga. Tumbasno. Lah nggih. Lah pundi iki sing ditumbas pun? Ya nggo duitmu dhewe. Ketoke mboten nonton Ibu ngoten niku. Ketoke mboten nonton deh. Dek, ibu tumbas ke gendis nggih. Nggih. Sekilo 10.000. Oh nggih. Ki 100.000. Susuke piro? 9 pen. Susuke kan ngepek yo. 10.000. Kalau seorang ibu meminta anaknya membeli gula, nggak mungkin ibu nggak ngasih uang untuk beli gula. Maka kalau haji itu diperintah Allah, nggak mungkin Allah nggak ngasih biaya haji. Niku selesai. Biaya haji niku mboten sing nggo numpak pesawat tok, nggih sing tumbas oleh-oleh niku nggih biaya haji. Gusti Allah, nggo ngoleh-ngoleh, nggo ninggali keluarga nggih. Gusti sedaya dicukupi Gusti Allah kok. Arep model kami sing dua wong arep dawa buri, maka sing nyembah Gusti Allah ya Bapak. Mboten usah kuwatir, Gusti Allah pun danu dadi Gusti Allah.
Allah sudah lama jadi Tuhan. Sudah biasa jutaan miliaran orang pada haji itu semua dicukupin Allah. Jadi nggak perlu bingung dengan Allah. Gusti Allah niku teng pundi jane? Di hati kita. Maka haji itu pakai hati. Nanti kita bersama Allah. Makin ditotali Bapak. Total makin dalu ngeten. Maju ke Allah. Ya Allah, niki kebutuhan kula. Maju pas tahajud niku. Proposale diketoki ngoten niku. Saat itu loh Ibu. Ini benar. Ini sudah saya praktekkan nih Bapak. Kula niku butuh arto sekitar 12,5 juta. 12,5 juta untuk sebuah pelatihan. Nah, saya ngajukan proposal ke pimpinan. Dalam samdika wonten IAIN Solo 3 Bapak Ibu. Saya nemui waktu itu masih sekolah tinggi, jadi saya ketemu sama ketua STAIN. Pak, saya butuh uang 12,5 juta. Banyak banget Pak Sunto nih. Untuk apa? Untuk pelatihan. Ini ilmu ini penting. Ini kita membutuhkan ini Pak. Oh iya itu penting tapi nggak ada uang. Nggak ada uang. Nggak separuh-separuh. Nggak ada Pak Sunto nih. Oh ya Allah. Bisa bangun gedung tinggi 12,5 juta akeh. Nggak dikasih ya Ibu. Akhirnya malam, membuatkan malam ya. Pagi saya ngetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, panjenengan sama pirsa kula sultani. Kula butuh atau 12,5 juta. Niki badhe kula nggih pelatihan. Nuwun sewu ya Allah, nyuwun tulung dipun kirim bulan depan. Tanggalnya kula tulis tanggal 2 Februari. Nuwun sewu ya Allah, ampun telat. Nek telat kula case tambah. Pun mboten mawon, matur nuwun. Nuwun sewu menawi ngrepoti. Assalamualaikum tetangga sultan. Terus istri saya itu baca surat proposal. Bapak gawe apa? Proposal. Kok kepadanya Allah? Ya wis tak Ibu, kepada istri tercinta. Saya urusan apa? Urusan duit. Bapak ge butuh duit toh? Oh, Bu. Piro-piro 12,5 juta. Engko kapan? Ulang ngarep. Ya ora duit. Lah ya wis Ibu tak ganti Allah wae. Wis Ibu gawe keteh wae. Pada Allah. Kalau didemen ini gak batu ini Bapak sehat. Kok jaluk ke Gusti Allah. Lah jaluk Ibu ya ora duwe paling. Ibu Bapak, dalam 1 bulan yang saya minta ke Allah itu banyak pekerjaan Ibu Bapak. Banyak tugas yang harus saya selesaikan. Masuk minggu ketiga, kula cek rekening, masuk uang 9 juta. Kan masih kurang 3,5 juta. Aku telepon Gusti Allah. Assalamualaikum ya Allah, waalaikumsalam bisul. Iki nganu Gusti Allah kita itu sekirang niku 3,5 juta. Maksudnya piye? Kan kula nyulik 12,5, niki kurang seminggu. Lah kan ijek seminggu to, Sul. Mboten mengene telat. Aku tau ra telat kaya koyo ambegan nggih mboten nate sih. Lah iya ambegan aku ra telat. Omel terus 1,5 juta. Nggih kula mau ngeleke yo. Oh ya wis apa-apa. Ditunggu wae. 1 bulan persis kula nyuwun menika, kula buka rekening masuk uang 15 juta. Kula kan rada riko Ibu Bapak. Kula ngatur kali Gusti. Assalamualaikum ya Allah, waalaikumsalam. Apa meneh, Sul? Mboten iki namung badhe pirsa. Kan kula nyuwun 12,5. Kok diparingi gangsal 12. Lah apa tak jaluk mboten nggo takon niku pripun benahe piye? Ora kelar mbeleke ora sih. Kuwi ngene lho Sultan iki kok ora pinter mentok. Wis sing 12,5 nggo mbayar. Sing 2,5 kuwi nggo kos, kan seminggu to. Ya Allah jenengan kok apian kowe suwe. Aku ki wis suwe apian. Kowe ora sadar kok nek aku apian iki Bapak. Saya itu minta uang daftar kok ya dikei sangu Gusti Allah niku pripun. Kula niku nyuwun sepeda motor. Kok ya dikei jaket, helm, STNK niku piye? Kula mboten nyuwun jaket, helm. Kok ya diparingi Gusti Allah niku. Niku bonus. Niku tak pakai. Sing kula kaget niku napa Ibu-ibu? Kula niku minta istri. Kok ngedikai si istri kasih moro sepak. Padahal kula nyuwun moro sepak. Kok ya dikei njajal. Niku terus piye? Niku tak paket. Paket hemat ya Bapak. Jadi Allah itu kalau kita minta itu pasti ngasihnya lebih. Niku sing kula niku seneng banget nek kagungan Gusti Allah niku seneng banget. Liyane Gusti Allah kula ora seneng.
Mila ibu bapak, saestu niku kula nyuwun, bapak ibu tidak perlu bingung berapa yang dibutuhkan. Semua sudah dihitung rinci oleh Allah. Nggak usah bingung. Uang nggak datang kalau kita merasa nggak pantas menerima. Kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin? Karena tidak ada orang miskin berpikir kaya. Harta tidak mendekat kepada orang yang tidak punya pikiran kaya. Orang yang miskin itu sebenarnya bukan miskin ekonomi, tapi pikirannya sudah miskin. Gak punya iman, gak meyakini Allah Maha Kaya. Manusia itu mahal ibu bapak. Mata kita dua ini, per satu mata itu harganya 750 juta. Maka coba dicek tuh di pasaran internasional ibu bapak. Ini kalau masalah butuh uang sih mudah. Meripat siji niku dapat Innova kali. Nah meripat kula niku wis papat, durung mata kaki, durung mata hati. Rambut bapak ibu sak lembar niku 20.000. Rambut dhuwur niki. Kita belum bicara rambut yang lainnya. Rambut dhuwur niku 20.000. Allah tuh sudah nanam rambut itu jumlahnya 100.000 lembar di kepala. Jadi 2,5 miliar rambut dhuwur tok. Dereng alih hidup neng dinding wae. Allah itu kaya ibu bapak. Allah itu kaya. Manusia itu diciptakan kaya. Ada orang Bandung, seorang dosen, ngitung harga satu manusia itu 850 triliun. Satu manusia. Nah kalau Indonesia itu punya hutang 6.000 triliun, tinggal jual orang berapa 10 kalungan. Artinya apa? Kalau kita diciptakan menjadi makhluk yang mahal, tidak pada tempatnya berpikir miskin. Karena semua pasti dicukupi oleh Sang Maha Kaya, Bapak Ibu. Oke, kita memang butuh harus ini, harus itu. Tapi ada Allah. Kalkulator manusia lebih baik dimatikan di hadapan Sang Maha Kaya. Pasti dicukupi oleh Allah. Ini dia yang membuat manusia itu ribet itu niki, Bapak. Makan Oreo itu kan gampang. Makan Oreo ini kan loh. Oreo diambil terus didahak. Niku mboten. Oreo diambil, ije diputer. Ini kan kesuwen, dijilat, dicelupin, baru dimakan. Manusia tuh ribet karepe dhewe. Loh, kewajiban kita tuh hanya untuk sujud. Semua kebutuhan sujud Allah yang menyiapkan. Tidak ada sujud ke belakang. Ngayang namanya. Kenapa? Konstruksi tulang belakang enak sujud ke depan. Allah siapkan untuk melaksanakan ibadah. Semua sudah disiapkan oleh Allah. Kita harus zikir. Allah siapkan lisan yang bisa berzikir. Nggak buat lisan sendiri, Bapak. Tidak ada seorang ibu yang ketika mengandung hamil, dia minta kepada Ya Allah, berikan anak saya 2 mata ya Allah. Matanya harus lurus ya Allah. Putih dan hitam jangan terbalik ya Allah. Nggak ada doa seperti itu. Tapi Allah siapkan semua. Betapa Allah tuh sayang banget sama kita ya Bapak. Pokoknya Gusti Allah itu pokoknya top banget itu Gusti Allah. Ya Gusti Allah betul top. Pernah nggak bapak ibu tumbas pulsa ketika belum punya HP? Boten. Nah, pada waktu itu ibu kagungan arto kan, bisa beli pulsa kan? Kok boten tumbas pulsa? Nggak ada, nggak ada. Nah, beli pulsa itu pakai uang atau pakai HP ya ibu? Pakai HP atau pakai uang? Beli pulsa itu pakai HP kalau pakai uang? Pakai HP. Pakai HP. Ingetan, gini Bapak Ibu. Mungkin malah tekan ini kalau gitu. Allah tidak memberikan rezeki pulsa kepada ibu bapak yang nggak punya HP. Meskipun bapak ibu dikasih uang, tapi di uang itu tidak ada peruntukan beli pulsa karena nggak punya HP. Seperti rokok, Allah nggak beri, Allah tidak memberikan rezeki rokok kepada bapak-bapak yang tidak merokok. Tapi begitu bapak ngerokok, langsung dapat rezeki rokok.
Jadi Allah tidak memberi rezeki haji kecuali kepada calon-calon haji, kata ibu bapak. Ini kok rampung malah. Wong pun manasik kok. Udah daftar, udah bayar, mesti dicukupi semua oleh Allah. Ini kita pas masalah biaya betul-betul masalah gitu ibu. Kok lihat tuh kayaknya semua tenang-tenang aja gitu. Mantep banget ini kita ya Allah gitu. Karena masalah kelas kata sih. Betul sing ganjel kan itu ndelok ya, ora sing ganjel ya. Masalahnya rampung nek ngeten iki. Tasih wonten penggalian ibu Pak. Oh ya Allah, pinten Ibu? Pinten? 11,5. Niku kangge napa? Pelunasan, lajeng kan di slametan. Nggih, mila mangke dipun serat Ibu. Serat mungkin dilaminatin sampai lagi. Itu tiap habis tahajud niku diwaos. Slametan sedasa yuta. Pelun ngoten Ibu. Nyuwun mawon kalih Gusti Allah. Gusti Allah itu pun dangu ngapurke ngaten iki. Wong sing mboten haji men dikasih uang, apalagi bapak yang sudah jelas tamu Allah. Rene niku ngeten iki Bapak. Kula niku gadah mahasiswa. Niki saking-saking Allah niku top banget niku. Ada mahasiswa niku satu ketika kula tesih tengah apa ada mahasiswa lari. Pak Sultoni, katanya seneng banget. Ya Allah, mriki-mriki napa? Pak. Salen. Pripun? Saya habis lihat baju bagus di Ramayana. Oh ya Allah, terus ngapa? Kula kepengin duwe klambi niku, Pak. Ya wis tumbas to, ora ndedet. Niku kan wong hebat niku. Tiang hebat niku mboten gadah atau tapi kepengin duwe klambi apik. Niku kan wong hebat. Nek ndedet kepengin klambi biasa. Niku mboten gadah atau. Lah kula ngeten kula niku ngajari jane nggih mboten patek genah, tapi kok ya dipun lampahi. Mbak, ngeten, mulai besok kamu minta ke Allah baju itu. Caranya bener Pak. Kamu ke Ramayana. Nanti Pak itu nanti persis di depan baju berdiri lurus. Terus apa yang saya lakukan? Ngeten. Nyuwun kali Gusti Allah ya, ya Allah, berikan baju itu untuk hamba ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah. Ibu Bapak, itu dilakukan tuh hampir 1 bulan Bapak. Tiap pagi gitu kan nomor 1 kan aku pesen Mbak sing gasih lo ya. Ojo ngasih ketutupan liyane lho. Nek ketutupan kok nginggir-nginggir sih. Mbak sing niku di tengahke sih. Ya Allah, ngoten niku. Ibu Bapak, 1 bulan tuh dia fokus minta sama Allah. Persis 1 bulan ditelepon ibunya. Mbak, ini di mana? Kok nggak telepon? Ibu nggak kasih kabar ibu itu ada apa? Pulang di wonten proyek Bu. Proyek apa? Rahasia. Proyeknya tuh minta baju itu. Ini nggak cerita sama ibunya. Dia nggak telepon ibunya, nggak telepon kakaknya. Gini, Mbak besok pulang. Besok ulang tahun kan? Oh, nggih Bu, besok pulang. Pulang. Pas malam, mau ibu. Ibunya ngendika ngeten. Mau ke Mas Muri ini Bu nggawa apa Mas dibundel koran kayak mau. Napa to Bu kan jajal ning kamar dideloki. Kamar buka. Ibu Bapak cara bukanya gini. Dia menemukan baju di koran itu ya Bapak. Baju itu persis dengan ada di Ramayana Salatiga ya Bapak. Padahal dia rumahnya Jepara coba. Dia nggak pernah telepon kakaknya, nggak pernah ngabari ibunya kalau butuh baju itu. Allah langsung kirim ke kamarnya gratis. Kalau biaya pengiriman JNE, langsung kakaknya sendiri yang ngirimi. Ibu Bapak, makanya dicobi lah. Monggo ning sing butuh napa klambi, ting toko busana muslim. Ya. Ketek berat nggih. Kalau muridnya Yusuf masuk tuh berat nih Bapak. Minta Innova niku pas sholat duha datang ke showroom Toyota. Innova terbaru mana? Belakang Ibu, antar saya. Tuh di depan kamera, gerak saja dah. Ibu mau apa? Mau sholat duha. Kenapa? Minta Innova ini. Lo mboten wonten ngamen niku. Tapi monggo Ibu Bapak, butuh nopo mawon? Teng bank coba. Misal 100 juta, Ibu ke bank. Mbak, 100 juta coba. Dilihatin aja. Tuh ngeten.
Ya Allah, mugi-mugi niki gadahi kula Ngoten nyuwun sama Allah. Lakukan dengan keyakinan. mboten ngutang itu. Minta sama Allah. Minta. Itu ilmu doa. Doa itu harus penuh keyakinan. Tidak boleh sedikit pun ragu sama Allah. Biasanya yang menghalangi doa diri kita sendiri. Allah ya ora mungkin to ya njaluk ngene dikei. Lha niku mesti gak dikasih. Cobi mangke dipun cobi ketika ibu nanti nulis proposal ke Allah, terus nyuwun, ya Allah kangge pelunasan macam ini kula butuh 100 juta. Nyuwun ya Allah, mangke atine ngeten. Tenang nih, ora mungkin to yo. Lah niku sing maringi ra terkabul. Nabi Musa itu ketika menghadapi laut merah yang menggelora seperti itu, di belakangnya itu Fir'aun siap menghancurkan. Pukulkan tongkatmu, perintahnya itu. Nabi Musa berkata, ada aqua ya Allah? Gak mungkin, bukan begitu. Kalau sampai harus begitu, dia ambil SK Rasulnya. Nabi Musa cuma manut sami'na. Declare, watona, Allah yang membuka. Wong kita hanya diminta bersujud. Wasta'inu bis sabri wassalah. Salah itu doa, sabar dan doa minta sama Allah. Pasti selesai Bu Bapak. Mas Nino itu minta laptop. Caranya gimana Mas Nino? WA ke Allah. Nomornya berapa Mas Nino? Ini Ibu mau tahu nih. Nomornya ke Allah. Mana itu pasang tanggal lahirnya. Ibu tanya berapa pasang. Pakai WA. Ya Allah, butuh apa mau ditulis. Mau butuh apa itu? Harta, lunas ya Allah butuh lunas. Lunas sedoyo. Langsung di WA. Send. Kalau not send, ganti nomornya. Oh bener. Kalau not send malah bener. Tapi kalau terkirim itu berarti salah. Cari nomor yang not send gak terkirim itu mesti bener. Not send itu bener. Lakukan setiap malam. Tapi jangan dilakukan sampai orang lain tahu ilmu ini. Ini rahasia ya Bapak. Makanya sampai orang lain tahu dia nggak tahu ilmu ini, ibu akan diperiksa nanti. Ini bagaimana sih kok jadi gitu? Ini diajari apa ya Allah? Manase kok jadi koyo ngene iki? WA kok ya ning Gusti Allah. Ini Bapak. Bukunya nggak saya bawa ya. Saya menulis satu buku Sekuntum Mawar Allah. Itu isinya teknik berdoa. Itu sudah 7 tahun saya amalkan bersama banyak mahasiswa di Yayasan Salatiga. Sudah ribuan mereka yang merasakan nikmat dari Allah. Saya katakan kepada mereka, Anda butuh apa? Allah sudah siapkan. Bahkan ketika Anda nggak minta, Allah kasih kok. Allah itu kan kadang ngasih tanpa kita minta. Ada mahasiswa ini Bapak Ibu, kuliah pagi sampai sore itu mboten dereng dakar. Habis sholat asar kita, ya Allah kula dereng mak nengge mak. Jane kan aja ngendika maem. Ngene. Ya Allah kula dereng mak niku lawange didodok mak terus dibukai. Niku ngai berkat. Kene berkat sama tanggane. Ya Allah, tulung am kok ya dikai berkat. Niku Gusti Allah niku lebih cepat daripada maem. Langsung dikai berkat. Ada masa itu lewat ting lawang, ting dalan ini. Lapar. Tuh lihat ada mobil roti. Gambarnya roti enak dan roti itu kesukaan dia. Terus ngeten. Ya Allah, roti. Ngeten terus pulang. Apa yang terjadi? Pas pulang mau buka lawang niku tetangga lari. Mas sebentar, nggawa tas kresek. Niki roti. Dibuka roti persis sing mau. Sing ngene bom tau lho. Persis. Gusti Allah niku ngoten gitu Kenapa saya bilang ketoke? Karena kadang kita nggak yakin sama Allah, padahal dia ngoten niku. Bahkan lebih dari itu, repot Gusti Allah ini. Saya itu Bapak Ibu yakin bahwa Allah kita akan dicukupi oleh Allah. Ini saya nggak bisa masuk.
habis nikah itu istri saya tanya begini, Bapak kita udah nikah, terus Bapak inginnya apa? Haji. Istri saya bangun, Bapak tidak tidak? Orang berdua tuh pengen kaji, pengen kan mbak orang bayar, pengen ibu pengen, ya tapi pengen mbak sing mikir orang dede tuh pengen. Ini lho Pak, awet kan durung duwe omah, kok malah milih pengen kaji. Bu, keong niku mboten ate kontrak. Keong nggak pernah kredit, keong selalu mendapatkan rumah. Tapi keong itu nggak ada, keong naik haji keong itu nggak ada. Karena apa? Nggak pengen naik haji. Kalau kita manusia, sedang keong dikasih rumah, nggak mungkin kita nggak dikasih. Tapi haji harus kita perjuangkan, Bu. Bapak kita semangat banget toh. Tapi dia terang orang. Karena yang penting pengen. Dan akhirnya 2 tahun kemudian, ini 2 tahun kemudian saya diajak istri saya, ya Pak, ibu terkei, kalau didaftarin haji istri saya, gratis pulau, bayar istri, istri yang dikasih rezeki gitu. Kalau kan tugasnya cuma pengen, karena kalau betul ada arto ya Bapak, artinya tidak ada manusia hidup di dunia kecuali semua ada sudah ditanggung oleh Allah. Tapi ketika hatinya nggak iman, nggak kembali kepada Allah, tidak akan didapatkan apa yang sudah menjadi haknya, gitu Pak. Saya mau tanya Ibu Pak, terutama kepada Ibu, ada nggak perasaan Ibu, Bapak yang merasa berat ketika meninggalkan keluarga? Ya, oke. Kenapa berat meninggalkan keluarga? Anaknya masih kecil gitu. Anak itu anak siapa ya Bu? Anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Benar nggak itu anak kita? Atau kita hanya dititipin oleh Allah? Kita hanya dititipin oleh Allah. Kalau Allah yang menitipkan anak ke kita, nggak mungkin Allah membiarkan ketika titipan itu dikembalikan kepada beliau. Bapak Ibu boleh naik haji meninggalkan anak, tapi titipkan anak itu ke Allah, bukan ke ketua RW. Kalau pacarnya tetap Bapak Ibu, Pak Ketua RW, Ketua RT, titip anak-anak kula, titip rumah saya, tapi hati jangan titip kepada manusia, titip ke Allah. Berat memang. Kula pas meninggalkan anak itu dia masih 2 tahun. Pas dilepaskan wali kota, anak tuh nangis di luar bis itu. Ibu, istri saya juga nangis, saya nangis. Ya Allah, beratnya memilihmu meninggalkan si kecil. Dia nangis berangkat. Sampai dino hujan itu, ibunya tuh saking kepengen ngeton itu telepon sama anaknya. Tanya sama ibu malah sapa, Bu, adek piye? Mbok kae wis lali. Wes lali lho Ibu. Wes ilang, wes ora kelingan bapak ibune. Itu tadi ujian kita melepas Ibu Bapak. Malah Ibu Bapak, Masya Allah. Ngeten. Berat nggih, ada yang kados pun ada yang merasa berat nggih. Ada seorang ibu itu di malam hari nggih telepon sama seorang kiai jam 1 malam. Dia sudah mau sare, tiba-tiba telepon berdering. Diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai niki sinten? Dalam Ibu nganu jamaah pengawasan Ibu Bapak. Oh, nggih wonten menapa Ibu? Kula lebih bingung, lebih gelisah. Suami saya sedang ada di medan perang, tugas negara. Terus kenapa? Saya takut terjadi apa-apa kepada suami saya. Si Pak Kiai tadi diam sejenak. Ibu yang telepon Kiai tadi itu sedang menggendong anaknya. Ada suara celoteh di ujung telepon. Pak Kiai itu mendengar suara itu. Ibu bersama putra ibu, nggih laras Pak Kiai menika anak saya gendong. Oh, kadosnya nembe nganu berceloteh ngomong sendiri. Nggih kok malah anteng padahal teng Jawa niku udane deres. Ada petir kok ditenang wae. Pak Kiai bilang,
Bu, kenapa putra ibu di luar hujan deras seperti itu, tapi dia merasa tenang? Mboten ngertos, Pak. Karena putra ibu merasakan dekapan pelukan tangan ibu, tangan yang pasti melindungi dia. Terus pripun? Bu, ketika kita merasakan pelukan tangan cinta Allah, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi rasa takut, khawatir dari hati kita. Kenapa? Tangan itu akan melindungi kita. Jadilah bayi di hadapan Allah, agar ibu dipeluk oleh tangan cinta Allah. Pasrahkan suami ibu sebagai bayi dijaga oleh Allah, karena sebaik-baik penjaga hanya Allah, ibu. Allah pasti melindungi suami ibu seperti ibu melindungi putra ibu. Oh, mata. Nggih, sampun nggih, Bu. Pengantuk terusan. Titipkan ke Allah, Ibu. Titipkan ke Allah. Kula kan niku hari Jumat, pas dinten Jumat niku. Anak saya itu kalau tidur dulu niku nek pas bobok niku kedah ditunggoni bapakne ngene iki. Niku kedah ditunggoni. Bapakne niku lunga sithik langsung tangi, langsung ngertos. Terus kula niku nek lare niku pas bobok niku kula nggih nenggo ngene iki. Nah, pas itu kejadiannya hari Jumat, pas azan Jumat. Kula bingung. Azan saya harus Jumatan, tapi kalau saya ninggal anak, mesti dia bangun. Niku pripun carane Ibu? Jumatan dibeto. Mesti bangun karena kula Jumatan teng masjid pasar. Nah, pasar. Kula telepon kali Gusti Allah. Assalamualaikum ya Allah. Waalaikumsalam ya Sun. Ono masalah ya? Kok ngertos Gusti Allah? Kayak telepon aku nang biasanya pada ono masalah kok. Enggak, Gusti Allah nyindir. Ora nyindir, pancen tenang. Nggih, pancen tenang. Ono apa? Ngeten Gusti Allah. Niki kan kula kedah Jumatan. Lah terus piye? Lah niki larine kula tilane ku mesti tangi. Oh, lah terus piye? Niki nuwun sewu lho Gusti Allah. Piye? Ora apa terus terang wae piye? Niki nuwun sewu menawi mboten ngrepoti, kula titip lah sekedap. Kersane lare niki bubuk. Mengki nek kula pun wangsul, tangi mboten napa-napa. Tapi kula Jumatan nuwun sewu niki titip nggih Gusti Allah. Oh ya ora apa. Ya Allah tenane lho Gusti Allah. Iya ya kok tak jagoni. Ya kono lek Jumatan. Ya Allah matur nuwun sangat lho nggih niki ngrepoti. Ora aku biasa ngrepoti to iki. Ya Allah. Ibu bapak kula niku alon-alon minggir nggih mboten tangi. Kok siap-siap Jumatan enggak bangun. Begitu saya pulang bangun pun dibeleki malaikat Gusti Allah. Kan janjinya sampai kula pulang dari Jumatan. Titip ke Allah. Mboten-mbotene mangke kemutan mboten. Ibu dene hutan pun lali. Pun lali. Ibu ning ngendi, Mbok? Nggih, Bapak. Cekeli mainan itu. Pasrah ke Allah, pasrah ke Allah. Karena mereka akan diberikan mainan oleh Allah langsung, Nanti kita terapi bagi yang nanti kita berikan terapi. Mugi-mugi menopo ada. Ini langsung ke relaksasi mawon nggih. Coba langsung ke relaksasi. Sebelum relaksasi ada nggak yang mau ditanyakan nih Bapak? Di haji dengan hati silahkan. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Bapak. Biaya haji, napa-napa. Nggih, terus pundi, Pak? Bu. Sering ke belakang. Ah, nggih. Sawahnya sandingan aja. Terus di belakang. Kayak sering ke belakang dan bisa ditahan. Saya ngomong sama yang sudah tidak haji. Nggih. Itu nanti ada pemprov yang pakai. Oh, nggih, terus nggih. Ini yang bisa sampaikan. Tapi katanya ada orang yang mengatakan nggak usah sekarang terapi aja. Nggih, Tapi ada yang mengatakan bahwa nggak usah kita pasangkan dengan Allah. Nah ini masih ada tiga itu ada kita lagi. Iya.
Saya nomor 1 itu pasrah ke Allah itu nomor tunggal. Pasrah ke Allah bukan nomor 3. Pasrah ke Allah, makanya dalam memberikan sedikit terapi cara namanya self talk, ngomong pada diri sendiri. Tapi tetap menyiapkan pampers. Tetap menyiapkan pampers. Sebisa mungkin tetap menyiapkan pampers, tapi mungkin pampers betul tinggi selama kita ngaji. Maka kita nanti kalau makin coba memberikan satu teknik mawon, dan itu sudah banyak yang melakukan. Itu nanti dicoba di tanah air dulu, melalui dereng yakin yang tanah suci. Itu sangat sederhana ya Bu. Tapi sebelum sampai teknik menikah, saya ingin Bapak Ibu mengenal tentang teknik relaksasi, melepaskan. Karena kadang-kadang keluar itu kadang-kadang kuliah niku ada 40 mahasiswa itu datang, tapi ketika saya lihat matanya, itu yang hadir di kelas itu hanya 20. Kenapa? Yang 20 orang tuh pikirannya masih di luar kelas. Itu yang saya maksud ini, banyak yang tidak utuh hadir di hadapan Allah. Nah, relaksasi niki mangke agar kita bisa hadir seutuhnya di hadapan Allah ketika kita naik haji. Kita melaksanakan ibadah haji. Nggih. Saya berikan tekniknya, makanya ibu bapak latihnya Mbak wonten dalem. Nggih. Maksud Pak nggih. Nggih menika ngeten caranipun teknik relaksasi. Posisi pinaraipun ngeten ingkang nggih. Kakinya di bawah. Nggih. Yang penting Bapak Ibu rileks mawon, tenang mawon. Rileks mawon. Pakai musik menika kersanipun Bapak Ibu lebih cepat nih. Ini hanya membantu agar Bapak Ibu lebih cepat rileks, sampai ke gelombang alfa theta. Oke. Pejamkan mata ya Bapak, silakan. Pejamkan mata. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan perlahan-lahan. Bapak Ibu fokus pada nafas masuk, nafas keluar. Rasakan nafas masuk, nafas keluar. Itu adalah karunia Allah yang kadang kita tidak sadari. Syukurlah itu Ibu Bapak, syukuri itu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Tarik nafas yang dalam Ibu, Bapak, tarik nafas yang dalam. Keluarkan perlahan-lahan, Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu masuk di lift tingkat 10. Bayangkan Bapak Ibu masuk di ruangan lift itu di lantai 10. Sekarang Bapak Ibu menekan tombol 1. Bapak Ibu akan menuju ke lantai 1. Pelan-pelan lift berjalan ke lantai 9, ke lantai 8. Semakin nyaman, semakin rileks, semakin tenang, sangat tenang sekali. Rasakan ketenangan sekarang menyelimuti Ibu Bapak. Keluarkan semua beban pikiran yang ada di kepala Ibu Bapak, di pikiran Ibu Bapak. Keluarkan semua masalah-masalah yang membuat Bapak Ibu tertekan, lepaskan seperti asap hitam yang keluar dari pori-pori kepala Bapak Ibu. Lepaskan, keluarkan, sehingga isi kepala Ibu menjadi semakin bersih, jernih, putih, nyaman, tenang. Kenyamanan sekarang menjalar ke seluruh tubuh. Kepala menjadi ringan, pundak menjadi lemas, kedua tangan lemas, tubuh lemas bersandar ke kursi, dua kaki lemas,
Bapak Ibu pasrah kepada Allah. Bapak Ibu pasrah kepada Allah. Bapak Ibu, tidak semua orang diberikan kesempatan melaksanakan ibadah haji. Sekian tahun Bapak Ibu menunggu melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini. Dan sebentar lagi Bapak Ibu akan menuju tanah suci. Syukuri itu karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Satu hal yang paling prinsip mendasar yang harus ada di hati Bapak adalah bahwa Bapak Ibu ada dalam penjagaan Allah. Tidak pernah Allah membiarkan Bapak Ibu sendiri. Allah akan jaga ibu bapak, Allah akan jaga pekerjaan ibu bapak, Allah akan jaga putra putri ibu bapak, Allah akan jaga keluarga yang ditinggalkan di tanah air oleh ibu dan bapak. Pasrahkan semua kepada Allah ibu bapak. Ibu bapak, bagi yang pada sore hari ini merasakan berat meninggalkan putra, meninggalkan pekerjaan, maturlah ke Allah sekarang. Titipkan semua itu ke Allah ibu bapak, titipkan ke Allah. Berat kita menyambut seruan Allah, berat kita meninggalkan apa yang kita miliki di tanah air ini. Tapi Allah lebih utama dari apapun di alam ini. Tunjukkan bahwa Bapak Ibu mendahulukan Allah, karena Allah selalu mendahulukan kita. Mohonlah agar Allah tetap menjaga kesehatan keluarga kita yang kita tinggalkan. Semoga Allah juga menurunkan kesehatan untuk ibu dan bapak selama melaksanakan ibadah haji sampai mundur ke tanah air. Ibu bapak, jangan lagi ada rasa berat, rasa resah, rasa khawatir, rasa takut di dada kita. Ambil rasa takut itu, lepaskan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Allah akan urus semua itu sampai selesai. Untuk ibu bapak yang merasa berat, masih memikirkan beban untuk melunasi biaya haji, beban untuk kebutuhan upacara haji, mintalah saat ini kepada Allah. Mintalah kepada Allah Bapak Ibu, mintalah kepada Allah. Jangan pernah khawatirkan Allah. Untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk seluruh biaya yang kita perlukan Ibu Bapak, mohon bacaan satu Fatihah. Semoga Allah memberkahi semuanya. Al-Fatihah di dalam hati. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkailah ya Allah, berkailah ya Allah. Jaga ibu dan bapak kami ini ya Allah. Permudahkan urusan-urusan ibadah bagi mereka ya Allah. Berikan mereka hamba-hamba yang yakin ya Allah, yang Kau angkat rasa takut dan khawatirnya ya Allah. Jagalah keluarga mereka ya Allah yang mereka tinggalkan di tanah air. Jadikan mereka mudah melaksanakan ibadah haji di tanah air, di tanah suci ya Allah. Berikan pahala haji mabrur kepada ibu dan bapak yang ada di sini ya Allah. Berikan keselamatan, perlindungan agar mereka bisa kembali berkumpul dengan keluarga di tanah air ya Allah dengan haji mabrur. Jadikan mereka hamba-hamba yang semakin yakin, dekat dan mencintai-Mu ya Allah. Tarik nafas yang dalam Bapak Ibu. Keluarkan perlahan-lahan. Satu, semakin sadar. Dua, semakin sadar, semakin sehat.
semakin bahagia. 3, Bapak Ibu boleh buka mata pelan-pelan. Kita kembali ke aula istiqomah. Semoga Allah memberkahi Bapak Ibu sedoyo. Amin. Ngeten iki dipun latih di rumah, tarik nafas, tenangkan, tarik nafas, tenangkan. Lama minimal kalau mau berlatih 7 hari berturut-turut. Bapak Ibu boleh pakai musik, boleh pakai murotal, boleh pakai musik-musik Islami, yang penting nggak ada vokalnya, nggak ada liriknya. Kalau ada liriknya nanti nggak jadi relaksasi, malah nyanyi. Pamer buju, malah nyanyi pamer buju. Latih itu, kalau musik ini paling sekitar 5 menit, tapi rutin loh Ibu. Misal Bapak Ibu badai sare, latih dengan musik atau murotal. Sampai pakai sare betul apa. Satu lagu tuh sare betul apa. Nah, niku kalau terlatih nanti tidak perlu Bapak Ibu untuk memunculkan rasa rileks nanti harus dengan duduk atau enggak, hanya mengatur nafas, makanya rasa kita akan muncul lagi. Ini sangat dibutuhkan ketika Bapak Ibu nanti menghadapi ini. Al-Tawah itu kan kebak memang nih. Jangan takut. Memang kelihatan sih berat ketika kita melihat buahnya kerumunan. Bismillah, tarik nafas, ya Allah bimbing saya. Masuk aja ke lingkungan itu, nanti akan dimudahkan, dijebarkan oleh Allah. Penting sekali Bapak. Niki napa namine? Antre naik bis. Tenangkan hati. Itu untuk menahan gejolak amarah, rasa takut, rasa khawatir. Itu kita menjadi kalut, nggak bisa kontrol diri. Maka orang yang terbiasa relaksasi itu insya Allah akan bisa lebih sabar, lebih bisa mengontrol diri. Tujuannya hanya itu. Bapak Ibu pas tindak kemutan keluarga, tarik nafas, lepaskan. Itu paling dasar. Maka itu dilatih. Ketika melatih, diusahakan waktu jadwalnya tetap. Misal, Bapak Ibu melatihnya pas badai sare. Selama 7 hari pas badai sare latih, diulangi terus. 7 hari berturut-turut. Kalau bisa berturut-turut. Atau pas tahajud dari doa kemudian duduk bersila, tarik nafas, tenangkan, ya Allah, benda ketenangan, ya Allah. Selama 7 hari tahajud, lakukan itu berturut-turut. Agar jam tubuh kita itu otomatis akan terbiasa dengan hal itu. Maka insya Allah kalau sudah 7 hari akan otomatis. Kalau 7 belum kena, biasanya ke 72, 73. 21 hari insya Allah sudah kena. Perasaan rileks itu penting sekali. Ketika minta uang, pakai itu. Ya Allah, jodet, waktu itu pas ngoten niku. Jangan pas sadar niku mesti nakal. Pikiran kita kan nakal. Orang mungkin nanti diajari Pak Sultan itu gur ngapusi, ngoten niku biasanya. Tapi pas rileks, Allah Maha Kaya enggak mungkin enggak. Ini ngoten niku akan ada kata-kata yang membantu kita untuk lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Relaksasi itu sudah. Ada pertanyaan tentang relaksasi Bapak? Tadi muncul nggak hal-hal ketika relaksasi yang harus disampaikan? Nggak ada? Belum? Nggak ada perasaan berat? Tadi ketemu keluarga nggak? Waktu direlaksasi nggak ketemu? Katanya terbebani keluarga? Nggak? Oh sama pasrah nggih? Sama pasrah. Ketemu 11 juta Ibu untuk pelunasan? Niku masih ganjel nggih? Pun monggo. Namanya pasien ganjil dibuat proposal. Permohonan dana pelunasan haji. Nyuwun mawon kali Gusti Allah nggih. Alamannya ke Allah Subhanahu wa taala. Mangke ditempelake dibaca pas tahajud napa duha. Betul niki lho nggih, tenang lho. Dipunjuli ora apa-apa. Cuma sudah dikurangi. Nah bener nggih glundungan. Insyaallah 1 juta ngoten. Niku tenang pokoknya. Tak jalani kita tenangan niki. Oke. Saya berikan satu teknik Ibu Bapak. Ibu Bapak nanti bisa lihat itu ada satu teknik yang namanya chef. Kula belajar chef niki dari Bapak Haji Husain ini. Pak Haji Husain almarhum. Beliau dulu pengisi tetap di Istiqomah nih. Beliau sampun kundur masyaallah.
beliau memberikan ilmu ini. Jadi mungkin jadi jariah. Ilmu itu sangat bagus. Saf itu untuk melepaskan beban-beban dalam hati. Nah, ada 2 titik utama yang kita bisa pegang kalau kita sedang ada masalah. Ini kan ada 19. Ini di buku ada gambar, cuma tidak begitu terang. Nanti kalau Bapak Ibu ingin lihat gambar yang lebih jelas, buka saja save, nanti di image, di gambar, nanti muncul di Google itu. Gambar ini lebih jelas. Ada 19 titik sebenarnya. Tapi kalau bukan mengajarkan 19 titik itu hanya 2 saja. Jadi di titik ini, di titik source spot ini dan gamut spot. Ini ditulis kapital karena memang inti 19 itu ada di sini. Gamut spot dan source spot. Source spot. Gamut spot itu yang mriki, Bapak. Niki nek wonten kados daging ra di kandel niku nek dipecet niku ra di kraos. Lah teng mriku niku. Kraos nggih. Yang mriki niki. Kan niku. Niku nek dipecet ratus saking ngoten. Utaminipun menawi bos sedang mendapatkan masalah. Masalah itu dibayangkan, coba sini ditekan, sakitnya tambah. Karena sakit itu disimpannya di sini. Dan sini, Bapak. Antara jari kelingking dan jari manis, di tengah-tengah itu ada gambut. Dipecet. Tinggal. Nah, caranya ngeten. Misalnya ngeten iki. Misalnya iki. Ngeten misalnya kita sedang kesulitan meninggalkan putra. Matur insyaallah, ya Allah, kula niki kan badhe tindak haji. Ngeten, bicara dengan Allah itu seperti bicara kita dengan orang, teman dekat. Jangan menjadikan beliau raja. Kita tetap sujud di hadapan Sang Maharaja. Allah bukan raja, Allah Sang Maharaja. Kita sujud. Tapi waktu kita mengeluh, jadikan Allah lebih dekat dari sahabat terdekat. Pegang, ya Allah, kula niku ajeng tidak haji. Kula niku tesih pikiran terus lari kula niku lho sing kalih taun niku mengke pripun. Ya Allah, kula jane nggih wedi kalih dipecet ngeten iki. Kalih dipunyer-unyer ngeten iki. Nggih mboten sak rada, nggih mboten sak atos sakit nggih, pokoknya praos diunyer-unyer. Kula niku jane nggih tesih kuwatir iki kemengke pripun anake kula ya Allah, tapi kula ikhlas ya Allah, kula ikhlas ya Allah, ikhlas kula pasrah kali panjenengan. Mun diraoske. Mangke dicek nggih. Pas bayangke lari niku rasa tadi takut kuatirnya kurang enggak? Biasanya di level pertama waktu kita belum pakai terapi ini ki, niku mangke raos kuatirnya misalnya di angka 8, interval 1 sampai 10. Kuatir banget di angka 8. Maka setelah digambut ngeten iki akan turun ke angka 6. Tambah pasrah. Lakukan lagi. 4 tambah pasrah. Sampai ke titik 1 atau 0. Udah pasrah total kali Gusti Allah. Biasanya kalau level kita nggak sampai ke 0. Itu level para rasul menurut saya. Nah, level kita tuh tetap masih ada ikatan dengan apapun. Karena kita memang belum terlatih untuk menikah. Tapi minimal ini sangat ngirangi. Terus relaksasi kalau wau dikombinasi dengan self. Ya Allah, kula niku ya jane bingung lek lunasi niku nggo apa ya Allah. Tapi kula ikhlas yakin jenengan mengke buka rezeki ya Allah. Kali dipecet-pecet ngeten iki. Terus raos iki sing seneng, aku sedih. Kok dikek harta kok sedih. Tapi seneng. Maka doa itu, doa nggak sampai ke langit kalau nggak ditutup sholawat dan hamdalah. Doa nggak akan sampai ke langit kalau tidak dibuka dengan hamdalah dan sholawat. Artinya apa? Minta ke Allah itu dalam kondisi senang, jangan merasa sedih. Aku piye ya Allah, iki piye to ya? Jek semene akeh kok ya durung lunas ya ora dilunasi. Ya Allah, lunas pasti ya Allah. Lunas kali bengok-bengok teng kamar. Lunas ya Allah, lunas. Penting dilakukan pada saat orang lain tidak ada ya Bapak. Jadi kamarnya dikunci terus lunas ya. Hati senang. Ini kan dipecet Pak. Paham ya Bapak? Ada pertanyaan betul. Ini semua masalah insya Allah.
Wong itu hanya dialog dengan diri sendiri. Sesuatu itu kan sebenarnya tidak memberi efek apapun. Yang menjadikan itu berefek kan pemahaman kita tentang sesuatu. Pengalaman itu bukan sesuatu yang kita alami, tapi bagaimana kita mensikapi dari apa yang terjadi atau kita alami. Orang kehilangan HP itu bisa sedih, bisa bahagia, tergantung bagaimana mensikapinya. Kok sedih, uang HP-nya hilang. Kok senang, karena dia yakin akan diganti yang lebih baik. Kan bagaimana orang mensikapi yang terjadi. Maka yang diajak bicara bukan HP-nya, tapi diri sendiri. Nek Allah sih pasti ngasih ngelunasin, tapi hati kita kan kadang nggak yakin kalau Allah ngelunasi. Aneh manusia. Kita sujud 17 kali ke Allah, tapi masih nggak yakin sama beliau. Jadi beliau juga bagi jane piye to sur. Oh ya biasanya sujud ning aku kok bayar utang dadak nembung ketua takmir iki piye? Ora ono hubungane. Orang yang minta tolong kepada sesama, orang yang dia dimintai tolong itu masalahnya lebih besar dari yang minta tolong. Ada seorang ibu ini tumbas jeruk 2 kilo. Dicipi siji kecut, loro kecut, telu kecut. Kabeh sak kilo niku kecut kabeh. Dicobani itu kan sing dodol jeruk. Pak, jenengan niku dodol jeruk apa dodol asem? Lah napa? Jeruk kok asem kabeh. Lah terus Ibu, lah kula stres wong sekilo asem kabeh. Bu, jenengan sekilo stres asam kabeh. Kula orang keranjang buri asam kabeh. Orang stres. Kita tuh membawa sekilo stres. Dia punya 2 keranjang. Mboten stres. Maka curhat kepada sesama manusia itu yang kita curhati masalahnya 2 keranjang. Jadi curhat itu ke Allah. Kalau sudah ke Allah, total biar Allah nyelesain masalah kita. Kita ini bener gini. Oh ini coba. Makanya ibu bapak kondur medal saking lawang niku bilang kabeh. Kayak mau bener ketoke sih tapi yo. Niki harus masuk ke hati bapak. Maka harus pakai relaksasi. Yakin ya, oke. Betul kan niki kita nggak pernah megangin Allah. Bukti bahwa Allah akan memberikan apapun itu ibu bapak diundang oleh Allah. Itu bukti Allah sayang sangat. Saestu. Ada yang mau disampaikan nih bapak. Saya ingin bapak ibu keluar dari ruangan ini dalam kondisi sudah yakin punya masalah, tapi sudah yakin itu diselesaikan oleh Allah. Nonton gitu. Lepas dari ruangan ini ibu bapak harus yakin. Bismillah naik haji, semuanya beres. Keluarga tenang, lunas semuanya, pulang mundur haji mabrur. Amin. Oh nggih, silakan. Jadi kami memang sudah pasrah secara pribadi. Kemudian mantap bahwa kita adalah siapa Allah. Kemudian di dalam penafsiran itu saya secara pribadi itu sangat sensitif ya. Sensitif dalam arti kalau saya ada apa-apa seperti itu jangan diambil dulu ya Allah. Saya ingin berkunjung ke rumahmu. Sampai suatu hari saya bekerja, jadi saya naik bis ya biasa. Tapi ketika merasakan bis itu agak ugal-ugalan gitu, dalam hati saya harus turun ganti bis. Dan saya lakukan, saya sendiri juga akhirnya kok saya jadi begini. Setelah itu saya dengan teman, kok saya ada perasaan ini. Ya Bu, akan dalam penantian kita itu teman itu mengatakan yang sudah haji itu saya tanya ada perasaan kita khawatir. Bagaimana tipsnya untuk membuatkan untuk kekhawatiran. Terima kasih. Ya Allah, jangan ambil hamba sebelum hamba sujud di Baitullah. Itu doa yang sangat wajar, sangat wajar. Nah, ibu bapak, posisi kita ini kan sebenarnya sedang belajar kembali kepada Allah. Totalitas kita kepada Allah. Tidak ada satupun hak pada diri kita untuk menjadikan kita berhak melaksanakan haji. Yang memiliki hak melaksanakan haji hanya Allah. Bahkan orang yang menginjakkan kaki di atas tangga pesawat itu kadang tidak boleh naik haji. Sudah mau berangkat harus pulang. Tidak ada jaminan apapun. Tetapi Bapak Ibu,
akan lebih indah, akan lebih baik kalau pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan rasa berbaik sangka kepada Allah. Boleh ada rasa khawatir. Kenapa? Allah selalu memunculkan rasa khauf. Tapi khauf, rasa takut itu harus berdampingan dengan rasa roja, berharap akan pertolongan Allah. Kalau khauf dan roja itu menyatu secara proporsional, maka yang akan terjadi adalah hub, cinta kepada Allah. Orang yang jatuh cinta itu akan takut kalau dia berpisah dan dia selalu berharap bersama Allah. Artinya apa Ibu? Kembangkan, imbangi rasa khawatir itu dengan harapan yang besar kepada Allah. Rasakan cinta Allah. Jangan minta Allah mencintai, tapi berikan rasa cinta kita kepada Allah. Karena tidak ada orang yang tidak senyum, dia mendapatkan senyum. Hanya orang yang tersenyum yang mendapat balasan senyum. Kalau kita ingin dicintai Allah, jangan nunggu dicintai, tapi berusaha mencintai Allah, mencintai perintah-perintah Allah, mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Maka cinta Allah akan menjadikan balasan yang otomatis kita terima. Dan terus Ibu, biarkan hal-hal yang memunculkan rasa khawatir, takut itu ada, karena itu bagian dari kesempurnaan kita. Tapi imbangi dengan rasa roja, berharap akan pertolongan Allah, dan besarkan harapan itu sehingga nanti munculnya rasa cinta. Nanti munculnya ngeten Bu, Ibu kalau sudah proporsional itu tidak lagi ngeten. Ya Allah, pripun kula kok tolong ya Allah jangan sampai kula niku sedo sadene nahi. Enggak ada perasaan itu kalau sudah hub, kalau sudah nyata. Tapi terserah jenengan ya Allah. Saya diambil sekarang, saya sudah haji. Karena sudah niat haji, saya diambil nanti pun saya diberikan kesempatan haji. Karena sesungguhnya saya tidak ada apa-apa di hadapan panjenengan ya Allah. Namun saya sangat ingin berharap ya Allah tahun ini bisa naik haji. Dan itu dinetralisir. Tetap takut, tapi netralisir diri kita nggak ada harganya. Kemudian ajukan permintaan bahwa saya betul-betul ingin naik haji ya. Ajeng disedake nggih monggo wong kula kagem jenengan. Kula niku mboten penting ya Allah dari panjenengan. Tapi kula kepengen banget ya Allah naik haji. Insya Allah niku maka akan mengobati Ibu. Jadi antara khauf, roja digabungkan, berbaik sangat kepada Allah, munculkan rasa hub, cinta kepada Allah. Niku sedikit tips Ibu. Yang terpenting jangan terlalu banyak berpikir negatif Ibu. Kalau misalnya nopo pun naik kendaraan goyang, ya Allah kau yang menjaga saya. Ngoten mboten terus aku tak midun sih, niku malah dados geger nggih. Itu nanti kita jadi terkondisi jadi enggak bagus. Ibu nggih. Ada lagi Ibu Bapak? Oke. Saya akan masuk ke ini materi ini Ibu nggih. Wonten ingkang anu biasa menapa ingin ke belakang ini. Pipisan kosong. Pipis nggih. Ada yang suka? Niki. Adalah ini namanya self talk tuh ngomong pada diri sendiri. Diri kita itu bisa diajak ngomong ya Bapak. Wong laptop mau sakit diajak ngomong. Kalau itu pun nanti jam 12 dalu niku ditelepon mahasiswa. Mahasiswa itu pun nangis. Jam 12 dalu. Pak Sultoni tolong saya. Mahasiswi yang telepon coba. Kan berat. Tapi itu sudah tidur waktu itu. Ada apa Mbak? Pak, laptop saya mati. Hah? Terus kenapa? Apa saya harus tahlil? Enggak. Ini gimana? Pada tugasnya besok harus dikumpulkan Pak. Terus laptop saya itu gimana? Kalau nggak bingung ya. Saya pakai teknik ini. Mbak, sekarang gini, laptop jenengan itu kesel. Kakek gawe ya ngoten. Terus pripun Pak? Napa dipijeti? Oh, jadi dipijeti, diresiki. Kulo kan ngresiki. Oh, diresiki, lajeng diajak ngomong, komunikasi. Ngeten, urutane ngeten. Niki tak dari nyuwun tenapi nggih.
Karena makhluk itu semua bisa diajak komunikasi. Gitu. Rasul itu bisa komunikasi dengan pohon. Rasul itu bisa komunikasi dengan onta. Karena semua makhluk itu bisa diajak komunikasi. Kitanya yang belum tahu bahasa. Kalau sudah sampai prophetic intelligence, kecerdasan kenabian, nubuah, kita bisa ngomong begitu. Tapi itu prosesnya sangat panjang. Ngeten. Masuk kelojak, ngeten. Nanti Mbak, pertama, jenengan harus terima kasih pada laptop. Ngeten. Terima kasih kamu sudah membantu saya selama ini melaksanakan tugas-tugas kuliah. Terus minta maaf, mungkin kamu sekarang kelelahan. Minta maaf banget saya kurang memperhatikan kamu. Tolong kamu nanti bantu saya, ini terakhir dulu, terakhir ya. Nanti ketika saya nyalakan kamu hidup ya, hidup terus melayu gitu ya. Hidup ya. Karena tugasnya harus habis kumpulkan besok. Terus baca bismillah, dipecet powernya. Ini kok nyala, kobong betul nyala ini kobong gitu. Nyala ini kan kobong. Nyala betul. Terus ngejakan setelah di print, begitu selesai mati lagi. Karena tugasnya hanya sampai tugas terakhir. Nah, ternyata laptop itu sakit diajak bicara. Lalu waktu saya tanya, Mbak, kenapa laptop mati itu kok saya yang dihubungi? Karena saya takutnya itu laptop itu kemasukan jin, Pak. Ya Allah, jin mana yang butuh laptop? Tapi bisa diajak komunikasi. Nah, ngeten Ibu. Misalnya nih, waktu kita antre, kalau di tanah suci itu kan antrenya panjang. Menawi Bapak Ibu misalnya antre, kira-kira nek dihitung sak jam, ngoten, sak jam. Pas Ibu Bapak itu kraos, kepingin banget ke belakang. Niku sampun antri panjang. Enggak usah bingung. Orang bingung terus golek watu. Kucing ngeten jare kok ilang, mboten ilang. Kula niku nate ngetos tiyang niku pengen ning wingking terus padus watu. Niki nggih. Watu niku alit, terus saya kepengen ning wingking diganti watu gede. Tetep kepengen ning wingking. Kudune nggo watu sing gede iki. Tapi mboten. Caranya begitu. Begitu kita ingin ke belakang, lihat antrian panjang, langsung Ibu Bapak pinarak, tenangkan, relaksasi, tarik nafas. Pegang perut atau bagian yang ingin keluar tadi. Peh nih. Terus ngeten. Ucapkan 3 kata-kata aja ini. Pertama, terima kasih kamu sudah memberitahu saya kalau saya harus ke belakang. Coba kalau nggak diberitahu, ke pengajian, boteles. Buang air kecil itu kan ada SMS-nya. Tidur itu kan ada SMS-nya. Coba orang tanpa ngantuk langsung tidur. Nah, selesai dia naik mobil, tidur. Terima kasih sudah memberitahu saya harus ke belakang. Tapi ini tenang lagi Bapak, lakukan dengan kesungguhan. Maaf, ke antri. Kalau antri swimen iki lho, antri iki ya. Ngapura lho ya, ngapura saestu. Tapi tur nuwun lho kowe wis ngandani lho. Tapi nyuwun sewu iki kanu iki yo ngapurane iki antri. Ngoten. Lajeng tolong sak jam meneh kowe teko meneh ya. Ya Bapak saya ulangi nggih. Matur nuwun kowe ngandani ya. Ngandani matur nuwun aku kudu ning saya harus ke belakang. Tapi maaf iki antri iki, antrinya panjang. Tolong nanti 1 jam lagi kamu datang ya. Mangke 1 jam Bapak Ibu harus sudah di depan pintu kemerdekaan itu. Kalau sudah itu nggak boleh, nggak mau lagi dia ditahan. Mbok ngoseng mboten purun. Begitu 1 jam Ibu harus sudah di posisi terus masuk merdeka, melepaskan kemerdekaan Indonesia. Caranya ngoten. Dan terus ampun kuatos niku mengke mboten insyaallah Ibu. Nah, mangke dipun cobi rumiyin di tanah air. Teng Indonesia, dicobi rumiyin. Fungsinya gimana? Jalan enggak? Kalau dilakukan dengan yakin insyaallah jalan. Sampun paham nggih? Nggih. Niki sampun asar, niki mangke wekdalipun dos pundi Bapak? Salat rumiyin.
Malih. Oh, nggih. Kados sampun kampung iki Mas. Nggih. Sampun nggih. Nggih. Nggih mangke menawi wonten dialog monggo menawi mboten nggih. Dalu sampun nyampaikan sedaya materi insyaallah mangke nggih mugi-mugi niki wonten manfaatipun mugi-mugi Bapak nggih. Mugi-mugi menawi mangke saged dipun amalkan monggo ingkang bahkan dalam namung derek berdoa mugi-mugi Bapak Ibu sehat. Semua kebutuhan dicukupi oleh Allah. Saged melaksanakan ibadah haji dengan mudah. Pundhut pikantuk haji mabrur. Cekap ngaten Bapak Ibu nyuwun pangapunten saestu lepatipun dalem. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.